Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Indriliani. Saya dari kelas SI 102 dengan NIM 230 10 10 70 303 dengan mata kuliah ICT Literasi. Dosen matkul Bapak Abdurrahman. Di sini saya akan membagikan sedikit informasi tentang ICT Literasi. Di sini saya mengambil tema menguak dunia digital literasi TIK untuk semua. What is ICT literasi, atau apa sih yang dimaksud dengan ICT literasi? ICT adalah singkatan dari Information of Communication Technology. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Dalam era digital ini, ICT literasi menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki oleh individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat berbisnis teknologi. Materi ini akan menjelaskan konsep ICT literasi, pentingnya, dan keterampilan apa yang terkait. ICT literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk menggunakan, mengakses, mengevaluasi, dan berkomunikasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup pemahaman tentang perangkat lunak, perangkat keras, internet, serta kemampuan untuk mengkritisi dan menggunakan informasi secara efektif. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang komponen-komponen ICT literasi. Yang pertama adalah pemahaman teknologi, yaitu yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yaitu pemahaman tentang berbagai perangkat keras seperti komputer, laptop, smartphone, dan perangkat lainnya. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software, yaitu penggunaan dan pemahaman tentang berbagai jenis perangkat lunak, aplikasi, dan platform. Yang kedua, kemampuan internet. Yang pertama ada navigasi web, yaitu mampu mencari informasi, mengeksplorasi situs web, dan memahami konsep hyperlink. Yang kedua ada keamanan online, yaitu kesadaran tentang ancaman keamanan online dan langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri secara online. Yang ketiga ada pemahaman data dan informasi. Yang dibahas di sini yang pertama adalah evaluasi informasi, yaitu kemampuan untuk menilai kendalan dan kredibilitas informasi yang ditemukan online. Yang kedua adalah manajemen data, yaitu keterampilan mengorganisir, menyimpan, dan mengelola data dengan efisien. Yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi digital. Yang pertama ada email dan komunikasi online, yaitu penggunaan email dan platform komunikasi online dengan efektif dan etis. Yang selanjutnya ada media sosial, yaitu kesadaran dan pemahaman tentang penggunaan media sosial serta etika berkomunikasi secara online. Yang selanjutnya, pentingnya ICT literasi. Pasti kita banyak bertanya-tanya, apa sih pentingnya ICT literasi? Di sini kita akan membahas ya. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Memungkinkan individu untuk bekerja secara efisien dan efektif menggunakan berbagai alat dan aplikasi digital. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan peluang, meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Yang ketiga, persiapan untuk pekerjaan. Keterampilan ICT yang baik menjadi aset penting dalam lingkungan kerja modern karena sekarang sudah banyak memakai teknologi yang sudah canggih. Yang keempat adalah kemajuan pendidikan, yaitu mendukung pembelajaran inovatif dan memungkinkan akses lebih besar terhadap sumber daya pendidikan. Selanjutnya adalah keterampilan penting dalam ICT literasi. Jadi, keterampilan apa saja sih yang dapat kita ketahui dan kita dapat ketika kita belajar ICT literasi? Yang pertama ada problem solving, yaitu kemampuan untuk mengatasi masalah teknologi dan menemukan solusi yang efektif. Yang kedua adalah critical thinking, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis dan membuat keputusan informasi berbasis. Yang ketiga ada collaboration, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif menggunakan teknologi. Yang keempat adalah digital citizenship, yaitu kesadaran dan penerapan etika dalam penggunaan teknologi serta tanggung jawab sebagai warga digital. Yang selanjutnya adalah penerapan TIK di masyarakat. Kita sudah tidak asing lagi tentang penerapan TIK di masyarakat karena kita sendiri pun menggunakan TIK. Persentase penggunaan TIK. Yang pertama tentunya media sosial dan komunikasi seperti Instagram dan juga WhatsApp untuk kita berkomunikasi sehari-hari dengan orang-orang yang jauh, dengan kerabat dan saudara. Yang kedua dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi itu contohnya mobile banking atau e-commerce. Yang ketiga adalah pendidikan. Penggunaan TIK untuk pendidikan itu contohnya ada Google Classroom, LMS, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kesehatan. Kesehatan itu contohnya itu adalah Halodoc atau aplikasi-aplikasi kesehatan lainnya. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil dari materi ini adalah ICT literasi adalah kunci untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang semakin tergantung pada teknologi. Dengan mengembangkan keterampilan ini, individu dapat mengoptimalkan potensi mereka dalam dunia yang terus berubah secara digital. Program pendidikan, pelatihan, dan dukungan dari berbagai pihak adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan memastikan bahwa ICT literasi menjadi bagian integral dan pendidikan dan kehidupan sehari-hari. ICT literasi bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tapi juga tentang pemahaman mendalam dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan manfaat dari perkembangan teknologi. Dengan meningkatkan ICT literasi, individu dapat lebih sukses dan berpartisipasi serta aktif dalam masyarakat digital modern. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.